Oke, kita mulai aja ya buat asistensi hari ini. Ini mau di-record dulu nggak? Tadi aksesnya baru aku kasih ke Faza. Udah di-record. Oke, selamat siang sekali lagi, teman-teman sekalian, thank you udah hadir untuk asistensi kali ini. Jadi hari ini aku sama Miss Bahudin, asisten dari Pristres juga, kelas Pak Erwin, kita diminta untuk memberikan asistensi terkait example 49 dan 40 gitu ya. Jadi kita bakal bahas itu buat hari ini. Nanti aku bakal bahas yang example 49, nanti juga di sini ada Udin juga nanti yang bahas example 410 gitu ya. Sebentar, PowerPoint-nya hilang. Oke, ini kelihatan nggak teman-teman? Harusnya kelihatan ya. Kelihatan nggak? Oke, ini PPT-nya sebagian udah di-upload gitu ya di G-Class. Nanti bakal di-update lagi gitu ya, PPT full-nya gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat, bisa lihat juga gitu. Oke, jadi kita bakal bahas example 49. Jadi example 49 ini dan 410 ini harusnya itu tentang kita bagaimana kita mendesain ultimate strength gitu ya. Secara khusus kita mendesain untuk tulangan lentur, untuk pre-stress gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan kalian kayaknya harusnya belajar tentang tegangan gitu ya. Bagaimana kalian menghitung tegangan, terus apakah tegangannya itu masuk ke dalam tegangan izin atau enggak gitu. Nah, di sisi yang lain selain kita memenuhi aspek tegangan itu sendiri gitu, kita harus juga cek gitu ya, apakah kapasitas ultimate-nya gitu ya. Dan dalam hal ini lentur itu masuk atau enggak gitu. Jadi yang example 49 ini ultimate strength design by strength compatibility gitu ya. Jadi dengan metode yang sering kita pelajari di struktur beton gitu. Nanti yang 410 mungkin agak beda sedikit gitu ya. Nanti Udin yang jelasin gitu. Jadi di example 49 ini kita diminta gitu ya untuk mendesain suatu beam dari example 42, nanti penampangnya akan kelihatan gitu ya. Menggunakan teori beban ultimate gitu ya, juga menggunakan apa namanya, reinforcement yang non pre-stress juga nanti ada gitu. Kita gunakan strain compatibility. Strain compatibility ini apa namanya, kompatibilitas ya, hukum kompatibilitas gitu, yang sering kita gunakan di menghitung beton gitu ya, menghitung regangan beton, menghitung tegangan beton, terus nanti sigma H, sigma M kita dapat gitu ya, kita menghitung momennya gitu nanti bakal kelihatan gitu ya. Dan di sini juga kita udah dikasih tahu beberapa data gitu ya, FPU-nya 270.000 pound square inch ini ya, PSI. Terus juga FP yield-nya ini juga dikasih tahu 0,85 FP ultimate gitu ya untuk stress relief strength. FY-nya ini juga dikasih tahu 60.000 pound square inch ini untuk reinforcement yang non pre-stressnya gitu ya, reinforcement biasanya aja gitu. FC prime-nya juga dikasih tahu 5.000 pound square inch gitu ya. Nah, kita diminta untuk menggunakan 7 wire gitu ya, 7 wire half inch diameter tendons gitu. Jadi ini salah satu yang nanti kita perhatikan juga ketika kita mendesain berapa kebutuhan tendonnya gitu nanti. Nah, ini the non-pre-stressed partial mild steel is to be placed with a 1/2 inch clear cover gitu ya. Jadi nanti ceritanya tulangan lentur yang non-pre-stressnya gitu ya. Tulangan lentur biasa itu kita bakal taruh 1,5 inci gitu ya. Dengan 1,5 inci clear cover gitu di bawah nanti kelihatan di gambarnya gitu. Dan compression steel-nya nanti ini kita nggak perlu account gitu ya. Meskipun kalau idealnya kita perlu account gitu, tapi dalam contoh ini kita nggak akan account gitu. Kita nggak akan account juga beban angin, beban gempa gitu dalam perhitungan ini. Nah, jadi ini bentuk penampangnya gitu ya. Ceritanya penampang ini sudah dipilih gitu ya dari soalnya gitu. Jadi penampangnya ini udah ada kurang lebih seperti ini gitu. Jadi nanti tulangannya itu untuk yang tulangan lentur biasa di sini nanti kita taruhnya di jarak kurang lebih clear covernya 1,5 inci tadi ya gitu ya. Terus juga nanti untuk tendonnya nanti kita taruh di lokasinya kurang lebih segini gitu ya. Nah, yang pertama-tama kita perlu menghitung dulu gitu ya. Jadi kita udah diketahui gini, data yang di kiri ini diketahui gitu ya. Tadi yang ini belum disebutkan gitu ya. Dari contoh 42 itu intinya kita udah tahu gitu. Yang pertama ada beban merata gitu ya untuk live load.
Untuk SIDL-nya juga kita juga tahu, untuk dead load kita tahu gitu ya, dan kita tahu berapa panjang girdernya gitu. Beam span-nya kita tahu, semuanya ada di sini gitu ya. Ini PLF ini pound pound linear foot gitu ya, atau kurang lebih sama lah ekivalensinya kayak kilonewton per meter. Intinya beban lari gitu. Kita udah tahu semua bebannya, jadi kita bisa menghitung vektor momen gitu. Kita bisa menghitung berapa kebutuhan nominal strength kita nanti. Jadi seperti biasa kita punya 1,2 D gitu ya, 1,2 D ditambah 1,6 L gitu. Ini semua dalam bentuk beban merata gitu. Jadi kalau misalnya kita jumlah gitu ya, dead load kan harus ditambah sama SDL juga gitu ya sebagai beban mati. Ini dead load, ini live load, kita udah tahu, kita hitung dapat 2.352 pound linear foot gitu ya. Nah, ini kan masih dalam bentuk beban lari. Nah, dalam bentuk beban lari kalau kita mau menghitung momen ultimate-nya dari statika kan kita tahu itu adalah WU L kuadrat per 8. Jadi kita tinggal masuk aja gitu ya. Kalau beban merata WL kuadrat per 8, kalau dia beban terpusat seperempat PL yang kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi ini dari statika kalian bisa hitung 2352 dikali L-nya ini panjang apa namanya? Panjang span-nya 65 dikuadratin. 12 ini adalah 1 foot itu kan 12 inch gitu ya. Jadi kita mau main satuan itu pound inch nanti buat apa namanya? Buat momennya. Jadi dia kali 12 karena 65 ini itu 65 feet gitu. Jadi 65 dikali 12 dibagi 8 dapatlah kurang lebih 14.900.000 sekian pound inch gitu ya. Nah, kita udah dapat nilai MU-nya, kita perlu tahu juga gitu berapa kapasitas minimal yang harus ditahan oleh beam kita gitu. Jadi ya kita tahu kan ya berdasarkan LRFD biasa gitu, MN sama dengan MU per V gitu. Nah, dalam hal ini kita langsung asumsi aja gitu, V lentur kita itu 0,9 gitu. Meskipun nanti di akhir sebenarnya harus dicek gitu ya. Tapi kita safe lah kalau kita kita apa namanya? Kita safe to say kalau kita ambilnya V-nya ini 0,9 dulu gitu. Jadi dengan cara seperti ini kita tahu minimal kapasitas penampang kita, MN kita itu adalah 16,5 juta pound inch gitu ya. Nah, ini sampai di sini harusnya ini straightforward gitu untuk hal ini. Nah, yang selanjutnya adalah kita perlu menghitung gitu ya, kita perlu melakukan preliminary untuk menentukan section kita atau penampang kita. Nah, kebetulan di sini sebenarnya di contoh soal ini kita udah dikasih tahu ya penampangnya gitu. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu perlu-perlu banget sebenarnya gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sini aku mau kasih additional reference dulu biar jelas gitu ya. Di dalam Nawi ini sebenarnya diberi penjelasan gitu ya. Dari halaman 200, ini halaman berapa sih? Ketutup halaman 203 sampai 204 gitu ya. Jadi dikasih tahu yang pertama adalah sebuah guideline gitu ya, rule of thumb aja gitu. Untuk menentukan kedalaman berapa gitu, kedalaman beam pre-stress kita gitu. Nah, dia kasih sebuah rule of thumb menurut dia gitu ya. Itu at least 0,6 dikali dengan 0,6 depth per foot of span gitu. Jadi kalau misalnya bentang kita 65 feet, berarti kedalaman minimalnya adalah 0,6 dikali 65 feet gitu. Jadi at least kedalaman kita adalah 0,6 dikali L gitu ya, 0,6 L. Nah, nanti kalau misalnya udah kita bisa dapat gitu ya kedalamannya berapa, baru kita nanti pilih-pilih juga gitu. Nah, di sini ada beberapa penurunan rumus juga gitu ya. Nanti kalau kalian menemukan rumus APS ini dapat dari mana gitu ya. Intinya adalah dia mengasumsikan bahwa lever armnya gitu ya. Ini lever arm ini nih, JD gitu ya, biasa. Lengan momen ini dia asumsi 0,8 H gitu. Nah, dia juga ambil nilai FPS ini 0,9 FPU gitu. Jadi berdasarkan apa namanya, kalau kita ambil apa namanya, kita ambil kesetimbangan gitu ya di sini ya, sigma moment sama dengan 0 di C ini gitu ya. Di sini kita bisa dapat itu kan tension dikali sama JD gitu. Nah, tension ini kan APS dikali FPS ya. FPS ini 0,9 FPU dikali sama JD-nya 0,8 H gitu. Kalian sederhanakan bla 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 bla, dapatlah hasil rumusnya ini gitu. Nah, dengan rumus ini kalian bisa menghitung nanti berapa kebutuhan minimum dari luas minimum dari tendon yang kalian perlukan gitu ya. Jadi kan kalian ada MN tadi ya. Nah, bergantung sama nilai MN gitu, sama berapa FPU dan kedalaman dari depth dari beam yang kalian gunakan gitu. Nah, ini salah satu rumus yang penting. Nah, ini juga sebenarnya ada satu lagi gitu ya, satu rumus. Ini sebenarnya untuk menentukan berapa penampang yang harus kalian gunakan gitu. Jadi
penurunannya itu dari kalian tahulah apa namanya compression itu kan 0,8 fc prime dikali A dikali B gitu ya. AK sama B-nya ini diasumsi sebagai AC aksen gitu. Dan ini juga kalian udah tahu tadi, ini barusan juga udah disampaikan gitu ya. Dan ini sama dengan MN dibagi 0,8H atau lever armnya itu JD-nya gitu ya. Jadi kalau kalian turunkan intinya kalian bisa dapatlah A aksen C-nya ini gitu. Nah, jadi urutannya itu adalah kalian nanti menentukan dulu berapa depth-nya, terus nanti kalian tentukan gitu berapa width atau lebar dari flange-nya gitu. Kalau kalian tahu berapa lebar flange-nya, nanti kalian bisa tahu berapa kedalaman rata-rata dari flange-nya gitu. Nanti dari situ kalian baru pilih gitu section-nya apa gitu. Nah, berdasarkan yang tadi itu sebenarnya di sini juga dilakukan gitu ya. Jadi assume bahwa a depth of 0,6 inch per feet of span gitu. Jadi kalau panjang satu span kita itu 65 feet gitu, kita bisa punya kedalamannya minimal gitu ya. Menurut rule of thumb dia itu kurang lebih 40 inch gitu di sini. Nah, terus dia asumsi apa steel reinforcement-nya itu diambil 4 gitu ya. Dapat dari mana 4? Sebenarnya coba-coba sih ya ujung-ujungnya gitu ya. Jadi ya tapi asumsi aja udah diketahui kita perlu 4 gitu ya. Nah, ini luasannya 0,44 ya, 0,44 inch squared gitu. Kalian dapat 1,76 inch squared gitu untuk luas steel yang non pre-stress ini gitu. Nah, dari rumus yang tadi ini ya, aksen AC aksen ini kalian bisa mendapatkan bahwa at least gitu ya, kalian butuh luas beton tekannya ini 121,8 inch squared gitu. Nah, dalam hal ini asumsinya ini kita belum tahu ya penampangnya. Jadi yang di kiri ini jangan dilihat dulu gitu. Nah, ceritanya dia mengasumsikan width-nya itu lebar flange itu 18 inch gitu. Jadi kalau kalian bagi gitu ya, luasan ini dengan 18 inch, at least tebal flange-nya itu adalah 7 inch gitu. Nah, terus dia juga karena dia asumsinya belum tahu gitu ya. Jadi dia ambil oke lah BW itu kita lebar WP ini kita ambil 6 inch gitu. Supaya nanti memenuhi masalah shear gitu ya, requirement dari shear gitu. Nah, tapi karena kita udah tahu gitu ya ceritanya di sini, nanti bakal dilihat ini sebenarnya langkah yang ini bisa kita skip aja gitu. Karena kita sebenarnya nggak lagi melakukan trial section penampang gitu. Ceritanya kita udah tahu lah dan kebetulan apa yang kita hitung pas juga nanti bakal kelihatan di belakang gitu ya. Nah, selain itu dari rumus tadi kita juga bisa menghitung nih kebutuhan minimal luas tendonnya berapa gitu. Tadi MN-nya kita udah hitung, FPU kita tahu, depth dari beam-nya kita tahu, kita dapat minimal tendon kita itu harus punya luas 2,13 inch squared di sini. Dan sedangkan di awal kita udah dikasih tahu tadi kan ya, kita menggunakan 7 wire half inch wire strand gitu ya. Dan ini luasan untuk setengah inch tendon ini adalah 0,153 gitu ya. Jadi kalau 2,13 kita bagi dengan satu tendonnya itu berapa, kita perlu kurang lebih 13,9 tendon. Jadi dalam contoh ini dia bilang, oke lah kita coba, let's say kita coba 13 inch dulu gitu ya. Sorry, kita coba 13 tendon dulu. Jadi dapat 13 tendon, kita kali sama luasannya, dapatlah luasan yang akan kita pakai nanti. 1,99 inch squared di sini. Ini yang tadi. Nah, selanjutnya setelah kita udah tahu gitu ya, yang tadi gitu berapa kira-kira luas tendon yang kita perlukan, luas tendon dan berapa jumlah tendon yang kita perlukan gitu ya. Nah, baru kita menghitung apa namanya, berapa kapasitas kita. Nah, sebenarnya menghitung kapasitas ini intinya itu sama ya kayak kita menghitung beton bertulang biasa gitu. Cuman bedanya nanti adalah bagaimana kita menghitung regangan dari apa namanya, regangan dari tendon itu sendiri gitu. Kan kalau misalnya kita punya beton bertulang biasa gitu ya, kita di sini punya apa? Punya reinforcement misalnya di sini tekan sama tarik gitu ya, tekan di atas, tarik di bawah gitu ya. Kita bisa cari berapa regangannya gitu kan ya. Sini kalau kita gambar regangannya, kita punya regangannya gitu. Ini ada ES gitu, di atas ada ES aksen gitu ya. Terus juga di sini ada ECU gitu ya. Kita ambil 0,003. Dari sini kan kita bisa dapat nanti berapa tegangannya gitu ya. Kita asumsi misalnya C-nya itu di sini gitu ya. Ini C, kedalaman tekan betonnya gitu ya. Berarti kita punya stress blocknya ini ya. Itu ada tingginya A gitu ya. Sorry, ini A gitu. Dan ini CC ini kita sama dengan 0,85 FC prime AB. Terus kita punya di sini juga ada apa namanya?
ada CS gitu ya, ada gaya tekan dari reinforcement compression-nya, terus kita juga punya TS gitu di sini. Udah nanti kalian tinggal mainin aja gitu, apa namanya, sigma H-nya harus 0, lalu nanti kalian hitung berapa kapasitas momennya. Nah, kurang lebih sama seperti itu di sini. Dan kalian juga ingat juga kan ya, waktu menghitung reinforcement steel ini kan, kalian hitung ini kan yang ada D min C per C dikali 0,003 gitu. Terus nanti ketika kalian menghitung, apa namanya, CS ini kan kalian misalnya bisa hitung sebagai, Fs dikali AS, aksen gitu ya, aksen gitu. Nanti Fs ini bergantung sama nilai ES-nya gitu. Kalau ES-nya ini udah lebih besar dari regangan yield, berarti Fs kita sama dengan F yield gitu ya. Kalau dia di bawah regangan yield, berarti Fs kita ini sama dengan ES dikali sama regangannya gitu. Jadi hal yang sama akan kita praktikkan di sini, cuman bedanya adalah di masalah regangan tendon aja gitu ya. Jadi nanti bakal kelihatan di regangan tendonnya akan berbeda. Ini di-clear dulu. Jadi di tahap ini trial section are very close gitu ya. Jadi kan dia asumsi tadi lebar BF-nya, lebar flange-nya itu 18 cm, kedalaman flange-nya itu 7 inch gitu ya. Dan ternyata pas juga gitu sama section yang dia pilih di sini. Di sini gitu ya. Jadi ya udah langsung aja pakai section ini gitu. Nah, kalau kalau dalam kenyataannya sih kita kita sebenarnya nggak akan melakukan yang sampai seperti itu sih. Biasanya kita langsung ambil dari katalog gitu ya. Kita coba nanti udah ada kayak semacam guideline-nya lah gitu ya. Rule of thumb-nya kalau span-nya segini pakai pakai segini bagus gitu. Jadi ya nanti di tubes juga bakal lebih kelihatan lebih jelas gitu. Tapi ya let's say kita udah pakai section ini dan udah diketahui nih data-datanya di sini gitu ya. Termasuk untuk EC gitu ya, modulus dari konkrit sama modulus dari, apa namanya, dari pre-stress itu sendiri gitu, dari tendonnya gitu. Biasanya kalau pre-stress itu kita ngambilnya 195.000 gitu ya. Jadi bukan 200.000, biasanya 195.000, tapi dalam kasus ini dia ambilnya 193.000 gitu ya, megapascal. Nah, jadi nggak ada masalah gitu ya. Intinya data ini udah kita ketahui, ini kita ambil dari section-nya gitu ya. Ini sebenarnya bisa dihitung sendiri juga, gitu. Nah, sebelum kita masuk, aku mau tambahin dikit aja gitu ya, ini additional reference juga gitu ya, aku pikir bagus juga ini untuk kalian tahu gitu ya. Kalau misalnya di Nawi ini ada di page 188 sampai 189, intinya kita mau menghitung regangan dari tendon gitu. Nah, untuk kasus, regangan reinforcement biasa, itu kan sebenarnya gampang ya kayak tadi ya, maksudnya kalau kita udah punya regangannya, kita bisa cari berapa tegangannya gitu. Langsung aja kan yang tadi kalau regangannya lebih besar dari regangan yield, dia F yield gitu. Nah, tapi ternyata nggak semudah itu di tendon gitu. Nah, di tendon ini kita bagi menjadi 3 gitu ya, ada 3 macam regangan yang nanti pada akhirnya kita jumlahkan gitu. Nah, regangan yang pertama ini adalah regangan pada tendon yang pertama ini adalah pada saat kondisi awal gitu. Nah, kondisi awal ini adalah kondisi ketika tendonnya itu diberi gaya prategang gitu. Jadi ada regangan tarik. Nah, kalau misalnya divisualisasikan gitu ya, kalau ini base-nya dari buku Gilbert kali ya, kalau nggak salah gitu ya. Ini dulu dari almarhum Pak Bambang juga gitu ya. Kalau di buku-buku seperti Nawi mungkin nggak diasumsikan seperti Pegas ini gitu ya, tapi intinya sama aja lah gitu ya. Jadi asumsikan sebagai ada Pegas gitu, ini seperti tertarik gitu, ada regangan tarik yang kalian bisa hitung nilainya seperti ini gitu. Jadi regangan akibat gaya prategang efektif itu adalah sigma dibagi EP gitu ya. Sigma ini atau kalau di Nawi ini dia nanti tulisnya itu sebagai FPE gitu ya, sama aja gitu. Nah, kalian bisa hitung dengan persamaan ini gitu. Nah, ini regangan yang pertama. Ini kondisinya ketika dia belum dibebani dan ketika baru jacking gitu ya, baru ditarik gitu. Jadi ketika tendon ini baru diberi gaya prategang gitu ya. Itu regangan yang pertama. Regangan yang kedua ini akibat dekompresi gitu ya. Nah, dekompresi ini intinya adalah ketika bebannya eh, saat beton itu mulai memikul beban, regangan tekan tersebut berkurang gitu. Jadi yang pertama regangan regangan akibat pertegangan ini mulai menghilang gitu. Sampai pada akhirnya nanti regangan beton yang ada di awal ini tetap ada regangan tekan beton gitu ya. Ini mulai menghilang dan bernilai 0 gitu. Jadi dekompresi itu definisinya seperti itu gitu. Regangan beton di level tendon ini mencapai nilai 0 gitu. Akibat beban yang ada gitu ketika
pre-stress ini, beam pre-stress ini kita mulai bebani gitu. Nah ini udah tinggal pakai aja gitu, rumusnya ada di sini gitu ya. Ini kalau misalnya dikeluarin nanti juga bisa lebih mudah gitu ya. Nanti ada 1 tambah E kuadrat per R kuadrat gitulah ya. Ini rumusnya mungkin agak beda dikit tapi sama aja gitu nanti intinya. Nah baru sama di kondisi terakhir. Nah di kondisi terakhir ini baru ketika bebannya itu udah bekerja full gitu ya. Dan beban itu udah fully dipikul gitu ya oleh beton prategang ini, baru nanti kan regangannya itu di atas tekan, di bawah tarik seperti biasalah, seperti reinforcement non pre-stress umumnya gitu. Jadi kalian bisa dapat nanti regangan dari pre-stress ini adalah regangan beton ultimate gitu ya, 0,003 conventionnya dikali D min C per C. Ini kan tinggal sebandingan segitiga gitu. Intinya regangan tendon itu kalian jumlahkan nanti. Ada 3, akibat kondisi awal, akibat dekompresi, akibat kondisi air gitu ya. Jadi kalian harus jumlahkan. Nah ini yang dilakukan di sini gitu. Sekarang kita mau menghitung dulu regangan dari regangan dari tendonnya gitu. Nah di sini dia asumsi gitu ya, karena nggak diketahui di soal. Kalau regangan ultimate dari beton udah pasti 0,003 gitu ya. Kita conventionnya itu. Tapi untuk gaya untuk efektif pre-stress nilai FPE-nya ini kita asumsi gitu ya. Di sini dia asumsi 155.000 PSI gitu. Itu kurang lebih 1000 MPa di sini. Nah, di sini tadi ngalangin. Nah, kalian menghitung E1. E1 itu yang tadi kondisi awal gitu ya. Jadi tinggal FPE, stres dari efektif stres saat jacking itu dibagi sama modulus dari tendon itu sendiri gitu. Nah, ini semua udah diketahui, kalian dapat regangannya 0,0055 gitu ya. Kalau kalian tahu regangan dari kita udah dapat regangan satunya gitu ya, regangan kondisi awal. Dan selanjutnya kita mau menghitung regangan yang kedua akibat dekompresi. Nah, untuk menghitung ini kita perlu PE. PE ini kita bisa hitung karena kita udah tahu ya jumlah tendonnya ada 13 tadi. Lalu 0,153 ini luas tendonnya gitu ya. Per satu tendon tadi 0,153 dikali sama FPE-nya gitu. Tegangan efektif gitu ya dari tendonnya gitu. 155.000. Kalian bisa dapat PE gitu. Nah, kalian bisa langsung masukin aja gitu ya di persamaan ini gitu ya. Kebetulan untuk persamaan ini untuk tendon yang ada di bawah CGC aja gitu ya. Untuk satu tendon yang ada di bawah center of gravity-nya gitu ya. Jadi kalian aman lah kalau pakai ini gitu. Jadi PE-nya itu kalian bisa dapat barusan udah dihitung 300.000 pounds. AC-nya tadi udah dikasih tahu ya 3377 inch di sini. EC-nya juga kalian udah tahu dari yang sebelumnya gitu ya. Nih 4,03 sekian gitu ya pound square inch. Dikali 1 tambah E kuadrat per R kuadrat juga udah ada di sini. Langsung pakai aja 1,2 gitu ya. Intinya regangan akibat decompression ini 0,0004 gitu. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung juga sebenarnya gitu ya, regangan akibat regangan tarik gitu ya, yang terjadi pada tendon gitu ya, pada kondisi akhir gitu. Nah, cuman untuk menghitung ini kan kita belum tahu berapa kedalaman nilai C ini gitu, berapa kedalaman stres beton ini gitu, C gitu ya. Jadi untuk cara ini dia punya approach-nya seperti ini gitu. Nanti aku bakal jelasin approach lain yang mungkin lebih familiar gitu ya. Tapi di contoh ini dia asumsi pertama tembaklah kita FPS-nya itu atau tegangan dari tendon itu adalah 205.000 PSI gitu sebagai trial pertama gitu ya. Nah, terus dari persamaan yang ada ini kita bisa menghitung gitu. A sama dengan sekian-sekian gitu. Nah, ini penurunan ini dari mana? Penurunan ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat di akhir, bentar ya. Ini asumsinya seperti ini gitu. Jadi kita mengaplikasikan prinsip keseimbangan gitu ya. Kalau misalnya lihat yang ini aja ini, yang C ini, kita mau seimbangkan gitu antara tekan dengan tarik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita punya nanti tekan gitu ya dari beton 0,8 FC prime B dikali A gitu ya. Ini harus sama dengan APS, FPS tambah AS, FY gitu. Nanti kalau di rearrange gitu ya, kita dapat A gitu. Nah sebenarnya rumus ini nggak komplit juga ya, karena sebenarnya kan ada ada
ada reinforcement tekan juga di sini gitu. Cuman ya ini simplifikasi aja seperti yang di awal udah dibilang, yang compression nggak perlu dihitung jadi nggak ada masalah gitu. Kalian pakai ini gitu. Nah dengan kalian mengetahui nilai A ini, kan APS ini udah dikasih tahu berapa, FPS juga berapa. APS ini tadi kita udah hitung gitu ya. FPS kita tahu berapa, karena kita asumsi. AS kita tahu berapa ya, tadi udah dihitung, FY juga tahu, dan ini semua di bawah udah dihitung juga gitu. Jadi kita dapat ternyata kedalaman blok tekan yang udah disederhanakan ya sebagai bentuk persegi ini ternyata 6,71 inch gitu. Dan ini nilainya kurang dari HF gitu ya. Kurang dari flange-nya gitu, dari 8 inch. Jadi kalau menurut dia ya karena dia masih kurang dari flange-nya itu, dia bisa apa namanya, section-nya itu bisa dianggap sebagai rectangular gitu. Karena kalau misalnya dia lebih dari flange-nya gitu ya, kedalamannya, kalian kan harus hitungnya agak lebih ribet gitu. Jadi dia banyak penyederhanaan di sini. Nah, menurut dia dengan 5000 PSI konkret gitu ya, beta 1 ini kan ada rumusnya ya. Kalian tinggal pakai rumusnya aja gitu, yang ada grafiknya atau ada rumusnya kalian bisa pakai gitu ya, dapat 0,8. Karena kita tadi udah tahu nilai A-nya, kita bisa hitung nilai C-nya gitu ya. Jadi C itu A dibagi beta 1 dapatlah 8,39 inch gitu. Nah, ketika kalian udah tahu nilai C-nya berapa, kalian baru bisa menghitung berapa regangan tarik yang terjadi pada tendon gitu ya, pada kondisi akhir. Kalian tinggal masukin aja di sini EC 0,003 gitu ya. Dia dikurang C per C. C-nya tadi kita tahu. Nah, cuman memang untuk yang di contoh ini aku nggak tahu kenapa dia menghitung D-nya lagi gitu. Karena kalau menurutku gitu ya, dan apa yang aku pelajari harusnya ini langsung pakai DP aja gitu ya. Langsung pakai depth dari tendon itu berapa jauh gitu. Karena kita sedang menghitung apa namanya, regangan tarik dari tendon itu sendiri gitu. Nah, di sini dia udah hitung D-nya berapa gitu ya. Aku coba cari tahu cuman belum belum dapat, tapi nilainya dekat-dekat lah gitu ya. Mungkin karena tendonnya susunannya seperti ini gitu ya. Jadi kita mungkin nggak tahu juga dia taruhnya gimana gitu. Jadi ya dia hitung dengan ini gitu ya. Tapi intinya DP ini kalau kita cari ya tadi ya itu 36,16 inch gitu ya. Jadi ya mungkin dekat lah ya gitu ya. Jadi kalau aku bakal pakai DP di sini gitu ya karena harusnya itu lebih akurat gitu ya. Tapi karena nggak beda jauh ya dapatlah hasilnya 0,0104 inch gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa menghitung gitu ya. Total strain ini adalah epsilon 1 tambah epsilon 2 tambah epsilon 3 gitu ya. Jadi kondisi awal ditambah decompression ditambah dengan kondisi akhir gitu ya saat tegangan tarik terjadi gitu. Nah, ini dapatlah 0,0163 gitu. Nah, karena kita udah dapat regangan dari pre-stress-nya nih ya, kita bisa menghitung berapa FPS-nya gitu. Nah, kalau seperti yang tadi aku udah jelasin, kalau misalnya dia apa namanya, dia itu adalah kalau misalnya dia tadi reinforcement biasa kan ya, kalau kita udah punya nilai ES, berarti opsinya kan tinggal kita cek gitu kan ya. Kalau dia lebih besar dari E yield, berarti nanti FS sama dengan F yield gitu. Kalau dia lebih kecil, berarti nanti FS sama dengan ES dikali sama epsilon S gitu, berapa gitu ya. Tapi dalam hal ini di sini nggak seperti itu gitu. Begitu kita tahu berapa nilai regangan pre-stress-nya, EPS-nya, nah kita harus lihat grafik gitu ya. Jadi ini grafiknya gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Cuma di sini ini untuk apa namanya? Untuk satuan satuan ini ada yang untuk PSI dan ada yang untuk MPa gitu ya. Nah, ini typical stress strain relationship gitu ya untuk 7 wire to 70K pre-stressing strain gitu ya. Tadi 0,0 berapa? 0,0163 dapatlah 230.000 PSI gitu ya. Nah, kalau tarik-tarik gini kan susah gitu ya. Nah, ini ada referensi lain. Kalau dulu kami diajarinnya gitu ya, karena kami dulu sama Pak Bambang gitu ya. Kita ada rumus lain gitu ya, daripada kita instead of narik-narik garis seperti ini gitu ya. Ini ada rumus lain. Aku nggak tahu ini sama atau enggak gitu dengan ini gitu. Tapi dulu kami pakai ini gitu ya. Jadi ya ini sebagai reference tambahan aja lah buat kalian gitu ya. Jadi kita asumsi bukan asumsi, kita punya nilai A sama B sama C-nya berapa, masukin dalam persamaan ini gitu. Jadi kalau kita udah tahu EPS-nya berapa, EP kita pasti tahu, kita pasti dapat FPS-nya gitu ya. Jadi kita nggak perlu tarik-tarik seperti ini. Cuman nggak tahu kalau di buku Nawi apakah ini dipakai atau enggak gitu ya. Karena Pristras ini banyak gitu ya buku referensinya gitu. Jadi ya untuk sementara ini kita ikutin apa yang ada di Nawi, kita tarik gitu ya. Kita dapetin nilainya segitu gitu. Nah,
kita dapat tadi FPS-nya itu 230.000 ya. Sedangkan kan di awal tadi kita asumsinya 155.000. Nah, ini kan nggak pas gitu. Karena nggak pas ya kita ulangin lagi gitu. Jadi second trial ini dia ambil oke lah kita ambil 229.000 pound square inch gitu. Jadi ya kita hitung ulang gitu ya, kita dapat nilai A-nya berapa, C-nya berapa, terus juga kita hitung lagi regangan tariknya berapa, kita totalin, dapatlah 0,0152. Dan kalau misalnya kita tarik dari figur yang ini tadi ya, oh ternyata diperoleh bahwa FPS itu udah konvergen gitu, 229.000 PSI gitu ya. Nah ini ada use AS 4 kali number 6 per gitu ya, kurang lebih 1,76 inch. Ini sebenarnya nggak terlalu relevan gitu ya di pembahasan ini gitu. Cuma dia mau kasih tahu aja gitu ya, kita menggunakan 4 gitu ya. Kenapa ngambilnya 4? Itu trial and error aja sebenarnya gitu ya. Kalau ngambilnya 2 bisa nggak? Bisa aja gitu, tapi nanti lihat nantinya gitu, di akhir gitu, kapasitasnya cukup atau enggak gitu ya. Jadi oke, ternyata kita udah tahu FPS-nya berapa. Kalau kita udah tahu FPS-nya gampang kan, nanti kita tinggal kali sama luasannya, kita udah tahu nanti. Ternyata gaya yang bekerja pada tendon adalah sekian gitu. Nah, cuman menurutku ini caranya itu agak agak malas aja ya. Maksudnya iterasi sih tetap iterasi, cuman iterasinya eh, enggak apa namanya seperti kurang kurang apa namanya kurang runtut aja gitu. Mending kalau kalau aku sarankan gitu ya, kalian juga bisa menggunakan alternative approach gitu ya. Kalian iterasi aja nilai C-nya gitu. Kalian bisa pakai Excel misalnya gitu kan. Cari berapa kedalaman neutral aksisnya gitu ya. Kedalaman kedalaman neutral aksis gitu ya. Kedalaman tekan betonnya berapa gitu. Dari asumsi nilai C kalian dapat nilai A gitu ya. Tinggal dikali beta 1 aja kan ya. Dan dari sana kalian hitung lagi semuanya gitu. Sampai nanti sigma hanya 0 gitu ya. Nah, ini mungkin yang lebih umum gitu ya untuk kita lihat gitu dibandingkan yang ini gitu. Tapi ya dua-duanya sama aja gitu caranya gitu ya. Tapi kalau aku lebih suka pakai cara yang bawah gitu ya. Nah, baru terakhir kalian menghitung berapa kekuatan momennya gitu dari tulangan-tulangan yang ada gitu. Nah, ini persamaan ini dia ambil gitu ya. Dia turunkan ini pertama dia mengabaikan gitu ya tulangan tekan gitu ya. Karena kalau di tulangan tekan harusnya ada juga di persamaan ini gitu ya. Tapi di sini dia abaikan gitu. Terus yang kedua juga adalah dia sebenarnya langsung menggunakan FY ya di sini ya. F yield gitu. Memang pada dasarnya kalau misalnya tulangan lentur di bawah kemungkinan besar pasti yield lah ya gitu. Cuman ada baiknya kalian cek lah gitu. Jadi catatan dalam perhitungan ini regangan baja tarik yang non prestressnya ini dia udah langsung anggap epsilon ini epsilon itu lebih besar dari yield gitu ya. Idealnya kalian cek tetap gitu ya. Meskipun kemungkinan besar lebih besar dari yield gitu ya. Jadi ini beberapa catatan gitu dari penurunan rumus yang ada di Nawi ini gitu. Kalau kalian nggak mau, kalian turunin aja kayak biasa gitu, kayak yang udah tadi udah aku sempat sampaikan tadi. Jadi section analisis seperti biasa aja gitu. Jadi dalam hal ini kita udah tahu berapa APS-nya tadi 1,99. Ini ada tadi kita udah hitung 229.000. Setelah kita iterasi dapat yang konvergen, kita bisa pakai FPS-nya berapa gitu ya. Jadi 1,99 dikali 229.000 ini kan sebenarnya gaya gitu ya. Gaya dikali sama lengan momen gitu. Nah, lengan momennya kalian tinggal hitung aja DP dikurang A per 2 sekian gitu. Ditambah sama 1,76 dikali 60.000, ini kan gaya juga ya, dikali sama lengan momen gitu. Intinya kalau kalian jumlahkan, kalian dapatlah kurang lebih 18,3 juta pound inch gitu. Dan ini lebih besar dari minimal kebutuhan kapasitasnya gitu ya. Tadi kan kita di awal hitung kurang lebih kita butuh 16,5 pound inch gitu ya untuk lenturnya gitu. Jadi dia bilang gitu, a reduction in the area of the mild steel can be made gitu to make the section relatively more efficient. Karena nilai 18,3 juta ini ternyata 11% larger gitu dan di required moment gitu. Jadi sebenarnya bisa aja dikurangin gitu ya. Tulangan lentur non pre-stressnya itu di bawah ini. Jadi sebenarnya sampai di sini udah cukup selesai gitu ya. Tinggal kita menghitung gitu ya, minimum dan maksimum reinforcement dari tendonnya gitu. Jadi yang pertama kita menghitung kebutuhan minimum ya gitu ya. Di SNI 2847 ini ada juga gitu, 0,004 A gitu ya. Jadi A itu adalah area dari
luas penampang gitu ya, yang berada di sisi tarik gitu ya, sisi tarik sampai di titik berat penampang bruto gitu ya, sampai di center of gravity-nya gitu. Nah ini aku tadi coba cari-cari gimana dia ngitungnya, nggak dapat juga gitu ya gimana. Cuman intinya adalah itulah gitu. Jadi kalau kalian punya apa namanya ada center of gravity-nya di sini gitu, ya areanya ini gitu dari serat tarik gitu ya. Dapatlah ternyata 0,8 inch squared gitu ya, dan ini kurang dari eh, 0,8 ini minimumnya gitu. Sedangkan yang tadi kita gunakan 1,76 gitu ya. Jadi ini untuk non pre-stress gitu ya. Tapi di SID sebenarnya ini untuk eh, tadi aku cari untuk apa? Untuk tendon gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman nanti bisa cek lagi. Tadi aku cari ini untuk tendon sih. Cuma di sini di contoh ini dia pakai eh, untuk non pre-stress gitu ya. Tapi kalau kita aplikasikan di tendon juga nilainya 1,9 sekian tadi gitu ya. Jadi ya ini oke lah gitu. Dan ini juga ada pengecekan gitu ya bahwa M ultimate-nya ini lebih besar dari 1,2 MCR gitu ya. Ini tapi di example 410 gitu ya dihitungnya gitu. Jadi yang pertama ini udah terpenuhi gitu ya. Dan yang kedua adalah kita menghitung indeks minimum gitu ya dari uh, reinforcement-nya gitu. Nah kalau yang ini mungkin lebih familiar gitu ya. Dulu kami juga belajar, kayaknya pernah ketemu ini juga gitu ya. Jadi omega P gitu ya untuk tendon. Omega itu adalah rasio tulangan gitu ya. Rasio tulangan ditambah D per DP di dalam kurung omega dikurang omega aksen. Ini untuk yang tarik dan tekan gitu ya. Jadi ini bisa dilihat di sini. Intinya ini adalah rasio tulangan terhadap betonnya itu sendiri gitu ya. Harus lebih kecil dari 0,36 beta 1 gitu ya. Jadi beta 1 tadi kita udah dapat 0,8 ya berarti harus lebih kecil dari 0,29 gitu. Nah, kita kan udah tahu beberapa data ya. Tadi omega P berarti kan APS-nya gitu ya, 1,99 kali tegangannya sekian udah kita ketahui. Ini di bawah kita juga udah ketahuin gitu ya. 18 dikali 36,16 ini DP-nya gitu ya. FC prime 5000 PSI gitu. Ditambah sekian sama ini semua udah diketahuin gitu ya. Um, um, ini dia abaikan, sorry, ini dia abaikan tadi AS aksennya gitu ya. Jadi dia langsung pakai AS aja gitu. AS aksennya dianggap nol gitu ya. Intinya untuk reinforcement ini dia udah terpenuhi gitu. Karena dia kurang dari maksimum gitu. Nah, beberapa catatan, sebuah catatan sih ya. Di Asia ini sebenarnya nggak ada aturan ini gitu ya. Karena aturannya itu udah secara tidak langsung dia udah terimplementasi ketika kalian perlu mengecek nilai V yang digunakan gitu ya. Jadi kan kalian ingat kan ya, kalau misalnya di ACI atau di SNI itu ada yang namanya, ada yang grafik kurang lebih kayak gini nih, grafik terus gini ya kalau nggak salah ya, atau kebalik gitu ya. Intinya adalah untuk mengecek berapa nilai V gitu. Kalian kapan pakai 0,9, kapan pakai 0,75, kapan pakai 0,6 gitu kan ya. Ada yang seperti itulah ya buat untuk ini gitu. Jadi di sini di SCI gitu ya, atau di SNI kita perlu cek sebenarnya gitu ya di extreme tensile reinforcement gitu atau tulangan paling terluar gitu ya, tulangan tarik paling terluar itu dia regangannya berapa gitu, udah lebih besar dari 0,005 belum. Dia cek dalam hal ini gitu ya, dan setelah dia cek ternyata oke, udah lebih besar dari 0,005. Jadi kalau dia lebih besar dari 0,005 pertama kita boleh pakai V-nya 0,9 gitu ya, jadi asumsi kita di awal udah benar. Dan yang kedua sebenarnya kita udah nggak ada masalah gitu dengan maksimum steel indexnya gitu. Nah jadi setelah kita melakukan itu semua ya udah selesai gitu. Jadi intinya kalau dalam ultimate load ini dengan strain compatibility ini uh, intinya sama aja kayak beton bertulang biasa gitu ya. Kita mau mendesain terhadap beban ultimate, secara khusus dalam hal ini kita desain terhadap lentur gitu ya. Tapi yang membedakan adalah ketika section analisisnya gitu. Section analisisnya itu sama persis, tapi bedanya ketika kita perlu mengevaluasi regangan dari tendon itu sendiri gitu ya. Regangan tendon itu ada 3 gitu ya. Kalian bisa hitung, kalau kalian udah bisa hitung, kalian bisa menggunakan grafik gitu ya. Atau kalau dulu kami sih punya referensi lain, kita pakainya itu persamaan langsung gitu. Jadi kita nggak capek untuk iterasi-iterasi gitu. Nggak tahu kalau di Nawi ada persamaannya atau enggak gitu ya. Kalau menurut Nawi katanya masing-masing tendon itu ada beda-beda atau gimana gitu grafiknya ya. Cuman bisa dicari gitu ya. Ada grafiknya setidaknya di sini gitu. Kalau kalian udah punya gitu ya tegangan tendonnya, udah kalian bisa lakukan section analysis seperti biasa gitu ya.
Jadi kalian bisa dapat nanti kapasitas ultimate ya gitu. Mungkin itu sih buat yang contoh ini. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum pindah ke contoh 410? Kalau mau nanya Kak. Boleh. Jadi ultimate design itu salah satu pendekatan aja ya Kak. Kan kalau sebelum materi yang ini kan pakai apa sih service load itu Kak. Service load ya, yang kalian menghitung tegangan gitu ya. Ah, Sebenarnya itu dua-duanya perlu dilakukan sih. Jadi ketika kalian misalnya mendesain PCI girder gitu ya, kalian tetap perlu lakukan itu juga gitu. Karena itu untuk apa namanya? Itu cuman untuk tegangannya aja gitu. Karena kan beton ada tegangan izin tariknya berapa gitu kan. Tegangan izin tekannya maksimal berapa gitu. Nah, kalian harus cek itu semua gitu. Kalau itu udah dicek semua oke, ya oke gitu. Jadi itu cuman untuk tegangannya aja gitu. berarti flow-nya harusnya mulai dari service load dulu gitu Kak. Flow Nah, ngerti. kalau untuk flow-nya, kalau dulu sebenarnya kita diajarin, kalian ada belajar diagram Magnell gitu nggak? Nggak diajar Nggak, diajar. nggak ada diagram Magnell kan ya? Ya itu antara berguna dan nggak berguna juga. Itu salah satu approach aja gitu ya. Tergantung apa namanya, ya kalian mendesainnya gimana gitu. Tapi kita dulu ada belajar namanya diagram Magnell gitu ya. Kalian mendesain PCI girder itu eh, sebenarnya dengan kalian melakukan preliminary dengan diagram Magnell, harapannya nanti ketika kalian cek service load itu masuk gitu. Tapi ya kalau nggak pakai itu nggak apa-apa juga sih. Tapi intinya service load harus masuk gitu ya, yang analisis tegangan itu, dan yang ultimate strength ini juga harus masuk gitu. Jadi kalau tegangan masuk, tapi kalau kalian dibebani, gidurnya dibebani, ultimate-nya nggak masuk ya buat apa juga gitu kan. Jadi dua-duanya tetap harus masuk gitu. Oh, berarti misalnya kalau service load-nya keluar misal 13 tendon, tapi pas dicek pakai pendekatan ultimate, ternyata MU-nya masih lebih besar itu berarti harus ulang dari service load lagi gitu Kak. Oh, di contoh kemarin dari service load itu ada apa namanya? Ada ngeluarin berapa tendon juga ya? Dari tugas sebelumnya sama lihat baca-baca di buku ada keluar kayak berapa kebutuhan tendon sih Kak Hmm, buat ngejar allowable stress. nanti aku lihat lagi deh ya. Aku rada lupa juga sih itu. Tapi ya intinya dua-duanya kalau kita bicara analisis tegangan, tegangannya harus masuk sih gitu. Mungkin mungkin kalau aku sekarang mungkin mikirnya ya tetap dicari yang mana yang lebih menentukan sih gitu. Hmm. Kalau kita hitung analisis tegangan, tapi benar juga sih kita butuh tendonnya juga sih gitu. Jadi ya alurnya sebentar. Kalau dulu alurnya gimana ya? Kayaknya itu kita juga perlu cek juga gitu, yang analisis tegangan itu gitu, sama yang Oh, ultimate ini gitu. oke Kak. Oke, mungkin Udah itu dulu. itu. Uh, Thank you Kak. Oke, ada yang lain nggak pertanyaannya mungkin? Mau nanya dong. Boleh. Eh, itu kan kasusnya kita analisis dari penampang yang udah ada, tulangannya udah jelas. Tapi kalau misalnya kita disuruh desain, berarti alurnya tuh eh, apakah awal kita langsung tembak tulangan, ada tulangan mild steel-nya atau mending pre-stress dulu, lalu dilihat kapasitasnya ternyata kurang baru masukin tulangan. Oke, bentar ya. Kalau kalau dulu sih, kalau kita nembak apa namanya? Pertama kalau nembak sectionnya itu kita punya katalog ya biasanya. Ya. Kalian cari katalog Wika gitu atau katalog perusahaan lain gitu biasanya ada gitu ya. Misal untuk span 50 meter, nanti dia kasih tahu, oh bisa pakai yang tipenya ini gitu, PCI girdernya gitu ya. Kita bicara I girder aja lah ya. Eh, ada di situ gitu. Nah kalau untuk masalah apa namanya tendon gitu-gitu, em, aku lupa dia kita perlu ini di awal nggak ya? Sebenarnya intinya penentuan tendon sama itu dari awal itu bakal berhubungan sih ke akhirnya gitu. Kan kalian ada belajar immediate loss gitu-gitu nggak ya? Ada juga ya? Paling Kalau Loss stress gitu. loss stress loss yang kemarin aja yang kayak Eh,
apa still relaxation gitu, immediate loss atau Oke. Ya sebenarnya iterasi juga sih ya kalau kalau yang aku ingat. Aku agak lupa juga terakhir aku desain pre-stress itu iterasinya gimana. Cuman ada hubungannya kayak tadi gitu. Kayak waktu menghitung analisis tegangan itu kan kita perlu tahu juga gitu kan ya posisi tendonnya gimana, berapa jumlah tendonnya gitu. Terus juga reinforcement yang non pre-stressnya juga gimana juga gitu kan. Nah itu sebenarnya ujung-ujungnya iterasi sih gitu. Intinya semuanya itu harus terpenuhi gitu. Makanya nanti kalau misalnya kalian tubes gitu ya, memang salah satu yang lamanya itu gitu. Pemilihan posisi tendon, berapa jumlah tendon, berapa kebutuhan dari reinforcement steel-nya itu ya yang kita perlukan. Nah, itu agak ribet di situnya gitu. Jadi memang memang dari awal sih ya kalau kalau yang aku rasa gitu. Mungkin kalau dari Udin gimana Din? Masih ingat gak? Iya, kalau kalau dari aku juga udah nggak terlalu inget ya, tapi kita juga nentuinnya dari, kalau nggak salah sih nggak kita, itu tuh dari hitungan yang dari kita, itu kayaknya waktu perhitungan diagram Magnell gitu nggak sih, Fit, atau lupa. Di diagram Kalau nggak dulu salah sih dihitung dari hasil hitungan, terus nanti ada rumus yang buat nentuin jumlah tendon minimal gitu. Pokoknya kita tahu kebutuhan tendon kita berapa, nanti kita eh, misalnya satu satu strand kita itu kita tahu luasnya berapa kan, nanti nanti ditentuin jumlah tendon yang perlu itu berapa gitu. Cuman lupa-lupa juga sih gimana caranya. Kalau dulu kita ada diagram Magnell gitu sih sebenarnya. Jadi dengan ada diagram Magnell ini penurunannya itu berdasarkan kondisi tegangan gitu. Jadi harapannya tegangannya itu bisa masuk gitu yang service load itu gitu. Cuman ya terkadang diagram Magnell ini juga susah dipenuhin gitu. Cuman ya intinya ya tetap iterasi juga sih sebenarnya semua gitu. Intinya untuk tegangan kalian tetap harus masuk gitu. Tegangan tarik betonnya izinnya harus masuk gitu ya. Tekan beton izinnya harus masuk gitu. Terus nanti untuk ultimate load gitu, ini kan baru lentur ya. Nanti kalian harus desain geser juga gitu. Tulangan gesernya harus masuk. Terus nanti kalian juga harus desain namanya bearing gitu. Daerah penjangkaran gitu. Nah, bearing analisis kalian harus lakukan juga gitu. Karena kalau kalian nggak desain dengan baik gitu ya, zona anchorage-nya gitu, itu bisa bursting gitu, bisa meledak gitu tendonnya gitu. Jadi ya eh, alurnya kurang lebih gitulah. Mungkin jelasnya nanti di tugas besar kali nanti ya. Kira-kira tapi kebayang nggak? Sebenarnya iterasi juga sih nentuin dari awal gitu. berarti ujung-ujungnya nyoba-nyoba gitu ya. Kalau Iya, misalnya ternyata butuh, kita desain ulang dengan tulangan yang ada. Kayak iya, gitu-gitu ya berarti. benar-benar. Ya, oke. Lalu mau nanya lagi? Nambahin dikit palingan kalau Oke. misalnya dari yang kita kerjain tahun lalu ya, kan dari diagram Magnell itu kita bisa tahu tegangan P inisial kita itu kita perlunya berapa gitu. Itu syarat minimumnya. Nah, terus dari syarat minimumnya itu kita bisa ngitung lah dengan perhitungan-perhitungan, kita tahu kebutuhan berapa untuk kita melakukan jacking gitu-gitu. Jadi eh, terus setelah itu dari perhitungan-perhitungan nanti bakal kita tahu kita butuh butuh luas maksimum dari luas yang dibutuhkan daripada strain itu berapa gitu. Jadi dari luas itu, pokoknya luasnya itu untuk memenuhi eh, kuat apa P inisial dari yang diperlukan. Jadi nanti ketika kita udah tahu P inisialnya, kita bisa ngitung berapa jumlah luas tendon yang diperlukan. Nanti di situ ditentukan berapa jumlah tendonnya, berapa jumlah strain per tendonnya gitu. Kurang lebih gitu sih. Kalau kita tahun lalu ngerjainnya kayak gitu. Tapi intinya udah dijelasin sama David juga. Gitu. Nambahin aja. Oke, thank you Din. Oh ya, sebelumnya kalian udah belajar daerah visible tendon belum ya? Tendon itu harus dibatas di mana gitu maksimalnya atau minimumnya udah sempat diajarin atau ada nggak? Soalnya kita nggak tahu nih di buku Nawi. Nawi kayaknya ada kali ya, tapi diajarin nggak? Atau udah masuk belum? Yang kern itu ya Kak, kern. Yang Terus apa? ada daerah kern, nanti kernnya ada plus minus berapa lagi gitu. Kayaknya iya deh. Pokoknya ada batasannya kan ya? Ada ya? Sempat udah ya? Ada Kak sekilas. Ya. Oh, oke. Kalau dulu alurnya sih kita nanti ya kita menghitung loss gitu ya. Setelah kita hitung loss, kita analisis tegangan dulu ya. Tegangannya harus masuk terhadap tegangan izin. Terus kita nanti hitung lokasi tendonnya itu udah masuk atau belum gitu ya di daerah visible gitu. Baru nanti kita analisis LRFD gitu. Iya benar.
Tapi tetap aja semuanya saling terhubung sih ya. Semuanya tetap terhubung gitu. Tetap iterasi ujung-ujungnya. Oke, mungkin tadi siapa tadi Nicholas ya? Mungkin ada yang mau nanya lebih lanjut tadi. Bentar, gue jadi lupa nanya apa. Lanjut dulu aja deh. Oke, ada ada yang mau nanya lagi mungkin? Atau mau ini sebelum masuk contoh 410? Oh, udah ingat. Oke, boleh. Nah, Gimana? tadi kan simplifikasi yang terjadi itu karena di A-nya masih di daerah cleanse ya. Iya, Kalau A-nya udah masuk daerah web, berarti analisisnya hmm, harus per segmen gitu. iya betul. Jadi kalau misalnya kalian punya e-girder ya, mungkin kalian nanti akan lakukan ini di Tubes gitu ya. Jadi kalau kalian punya e-girder gini kan ya, ini terus ini ada cekungan dikit gitu ya. Ini ada lebar, lebar gitu ya. Aduh jelek ya, tapi gitulah ya. Nah ini kan strata luar gitu ya. Nah anggaplah C-nya segini misalnya gitu. Nah kalau dia udah lebih dari flange sebenarnya idealnya gitu ya. Kalian analisis biasa aja gitu. Kalian bisa bagi jadi 3 shape atau 5 shape bahkan gitu ya. Ini shape 1 gitu ya. Terus mungkin ini gini ya. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 gitu ya. Jadi nanti kalian hitung nih, kalau untuk ini kan B-nya adalah B web gitu ya, B web dikali sama nanti ketinggiannya itu C gitu ya, dikali beta 1 gitu ya. Ini 0,85 FC prime sekian gitu. Kalau untuk shape 2 berarti bukan C ngambilnya, tapi tebal flange gitu. Tebal flange dikali sama beta satunya. Sama untuk yang 3 gitu ya. Karena sama berarti kita bisa kali 2 gitu ya. 0,85 FC prime kali tebal flange kali beta 1. Nah ini 4 yang sama 5 juga sama gitu. Jadi dipisah-pisah gitu per segmen gitu. Tapi kalau yang tadi itu benar-benar simplifikasi banget sih gitu tadi kelihatannya gitu ya. Biasanya kalau Hmm. kita mau benar-benar benar ya kita bagi gitu. Jadi beberapa shape gitu ya. Cuman ya kalau kayak nomor 4 sama nomor 5 ini kan sebenarnya dikit gitu ya. Jadi mungkin disimplify nggak gitu ngefek gitu. At least tapi nomor 2 sama 3-nya kan ada gitu. Kayak analisis balok T biasa sih. Analisis balok T gini. Nah, gitu. Kalau dia udah lebih dari yang susah itu kan kalau dia udah lebih dari flange-nya gitu. Kalau dia masih di flange, dia masih gampang gitu. Kayak rectangular biasa. Gitu. Tapi kalau dia udah lebih, nah kalian bagi gitu. Kalian baginya bisa dua cara kan ya. Bisa kalian baginya begini nih, atau kalian bisa baginya yang lebih gampang kalau menurutku begini, gitu. Jadi ada 3 gitu ya shape-nya gitu. Nah kalau aku lebih prefer yang warna pink gitu ya daripada kita bagi 2 gitu. Kita bagi 3. Itu lebih gampang kalau kalian mau coding atau buat Excel gitu. Ya mungkin gitu kali ya. Itu jawab nggak kira-kira? Oke, udah jawab. Nanti Oke. pengen sekaligus nanya ini kan kalian ada tugas buat kumpul sebelum UTS kayaknya. Pas Oh UTS iya. Ha. itu kan diminta pretension symmetrical I-section beam. Mm-mm. I-section beam tuh berarti yang gambar tadi kayak kiri gitu ya. Iya, biasanya PCI itu kayak tadi gitu. Nah, tapi dia minta symmetrical kan. Kita nyari di buku tuh nggak ada yang simetris gitu. Hmm. em, soalnya apa? Soalnya itu apa sih? Saya lupa juga. Bentar. Tapi 4.1. dari 4.1 ya? Soal 4.1 bukan example ya. Problem. Oh, oh 4.1 coba. Ntar ini dibuka dulu. Disuruh baca, kerjakan problem 42 gitu ya. Dengan ini Ya, 42 tuh kaitannya ke soal 4. 42. 42. Kalau kalian pakai section itu nggak boleh ya? Section apa? Saya pakai section yang udah ada aja gitu. Hmm. Soalnya ini Oke. juga pertanyaannya juga agak gimana juga. Soalnya ini contoh 49 ini bukannya base dari 42 juga ya tadi ya. Kalau dilihat, kalau nggak salah ya. Bener nggak ya? Iya kan Iya ya? ya, base-nya 42 juga. 42 juga gitu. Jadi sebenarnya waktu lihat soal ini juga apa ini disuruh kerjain ulang gitu ya. Jadi kayak macam-macam soal bonus gitu. Kalian kalian tetap kerjain ulang gitu.
Coba bacaan mau agak repot dikit, nggak apa-apa gitu. Intinya selain compatibility itu kan section analysis biasa gitu ya. Jadi nggak akan beda-beda jauh lah. Mungkin yang metode pendekatan SE ini 2847 aku yang belum pernah gitu dengar sih. Nanti Udin yang jelasin lah gitu. Atau metode ACI. Oke, sip, aman. Oke. Oke, mungkin kalau nggak ada, mungkin dari Udin dulu aja gitu ya, yang coba jelasin 410. Oke. Oke, jadi yang di example 410 ini dia sebenarnya sama aja soalnya. Cuman dia minta dia pakai approximate prosedur gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ini aku bakal jelasinnya sebenarnya banyakannya lebih dari step ke stepnya aja. Karena David tadi udah banyak jelasin terkait teorikalnya. Jadi kurang lebih teoritikalnya, tapi kalau di sini sih sebenarnya tinggal ikutin prosedur aja sih seharusnya. Jadi kalau soalnya itu desain yang balok dari example 4.9 itu yang tadi udah dijelasin sama David, kita pakai ACI approximate procedure gitu. Lalu ini yang tadi dia bilang sectionnya juga sama yang dipakai dari example 4.2 yang mana itu juga sama di 4.9 dan kita diminta untuk coba desain dengan yang pertama itu yang bonded pre-stressed steel dan yang kedua itu non bonded. Jadi ya dan sama contribution of compressive non pre-stressed steel-nya juga diabaikan. Oke, jadi lanjut. Kalau dari Nawi ini, yang step pertama, itu kita coba hitung rata-rata ketebalan daripada flange-nya. Ini sebenarnya ikutin aja, karena kita tahu di sini tebal flange yang atasnya 4,5 inch, dan juga yang di bawah itu 3,5 inch. Karena ini segitiga, mungkin dia dibagi dua gitu. Jadi, ini ketebalan awal aja sih, ketebalan flange rata-ratanya diambil 6,25 inch. Lalu di sini juga dia bilang, dicoba dulu tulangan ukuran 6, ini 6 ukuran sekitar 12,7 mm tulangan. Ini awalnya coba-coba juga sih, trial and error juga, dan karena nanti ujung-ujungnya diuji juga apakah memenuhi nominal momennya atau enggak gitu. Kalau nanti misalnya nggak memenuhi, nanti coba dibesarkan atau ditambah jumlahnya. Ya sama lah seperti dengan desain-desain beton bertulang juga kan kurang lebih kayak gitu juga gitu. Udah, terus kita coba hitung FPS-nya dari persamaan ini. Jadi kalau dari buku Nawi dapat dilihat itu ada batasannya ya. Jadi ketika FPE sama dengan PE per APS-nya itu kurang daripada 0,5 FPU, kita bisa gunakan approximate determination dari ACI 318 gitu. Dan kalau misalnya dia lebih besar daripada 0,5 FPU, dia nanti ada caranya sendiri-sendiri gitu. Jadi karena kalau misalnya dihitung dari yang David udah jelasin juga tadi FPU 55.000 PSI. Lalu kita hitunglah 0,5 FPU itu berapa. FPU-nya juga udah diketahui ya, FPU-nya 270.000 PSI. Jadi kita dapat 135.000 PSI. Jadi FP-nya dapat dilihat itu lebih besar daripada 0,5 FPU-nya. Jadi kita memenuhi persyaratan yang 450B ini gitu. Nah, jadi kita akan hitung dari yang pertama itu yang bond dulu. Jadi di sini kita perlu nyari tahu dulu netral aksisnya itu berapa gitu. Nah, netral aksisnya ini udah dijelasin sih, udah dijabarin dari persamaannya. Itu bisa kalau misalnya mau lebih jelas lagi bisa dibaca ya di buku Nawi dari equation 4.51. Jadi kalau dari sini kita itu hitung FPS-nya dulu gitu. Hitung FPS-nya itu dengan persamaan yang ini. Jadi FPU dikali 1 dikurang gamma P per beta 1 dalam kurung rho P FPU per FC prime ditambah D per DP. Ini rasio tulangan tarik dikurang rasio tulangan tekan. Lalu ini kan sebenarnya ini diketahui dari soal ya. Ini kan ada di sini nih. FPY itu sebenarnya 0,85 FPU. Nah, ini tuh yang akan menentukan gamma P yang akan kita gunakan. Ini ada di buku kok. Nanti kalau misalnya mau dicek, jadi kalau misalnya FPY per FPU-nya itu 0,85, kita gunakan gamma P-nya itu 0,4. Lalu APS, ini luas daripada strain kita. Ini tadi udah dijelasin juga sama David, kita dapatnya 13 strain ya. 13 strain
maka luas total daripada APS-nya itu 1,99 inch square. Lalu untuk tulangannya yang tadi udah disebutin di sini, kita coba 4 tulangan ukuran 6 atau ini tuh 6 itu kalau nggak salah 6 inch, lalu 6 inch atau apa ya, kurang lebih saya lupa juga. Tapi ini nomor tulangan yang mana diameternya itu kalau dalam milimeter itu 12,7. Nah, jadi kita dapatkanlah luas tulangan totalnya itu 1,76 inch square. Lalu rho P itu adalah rasio penulangan daripada strandnya. Jadi ya sama aja sebenarnya, tinggal luas strandnya APS dibagi sama B dikali DP-nya. Jadi 1,99 dibagi B, yang mana B-nya itu 18 inch, dikali 36,16 itu DP-nya. Yang mana DP-nya kan udah diketahui juga dari soal gitu. Maka dapatkan dari rasio penulangannya itu 0,031. Lalu ini untuk rasio penulangan tarik itu adalah sama AS dibagi BD dikali FY per FC prime, F prime C. Lalu tinggal dihitung aja, langsung kita dapat rasio penulangan tariknya. Karena tadi di soal dibilang bahwa tulangan tekannya diabaikan, maka rasio tulangan tekannya di ini sama dengan 0 aja gitu. Udah langsung dihitung aja dengan persamaan ini, kita dapat bahwa EPS-nya adalah 242.190 PSI. Lalu, nah setelah itu kita akan coba hitung di mana lokasi netral aksisnya. Jadi ini mungkin agak jambung nanti sama pertanyaan Nicholas tadi. Jadi netral aksisnya itu dihitung dari persamaan yang ini ada di buku Nawi juga, dapat dicek juga gitu. Berapa besar A itu didapatkan dengan persamaan 4.48B ini. Jadi karena bagian-bagian daripada APS, HPS, AS, FY dan lain sebagainya ini udah diketahui, udah kita hitung, kita dapat bahwa netral aksisnya itu adalah 7,68 inch gitu. Dan ini tuh udah lebih besar daripada HF yang kita hitung di awal, yaitu 6,25 inch. Nah, jadi ini tadi yang dibahas. Jadi karena netral aksisnya udah lebih daripada flange-nya itu sendiri, maka kita akan analisis ini sebagai analisis balok T gitu. Jadi nggak bisa kita analisis lagi dengan rektanguler biasa. Jadi ini harus dianalisis sebagai balok T. Oh iya, jadi sebenarnya kurang lebih ya kalau yang saya pahami, kalau HF ini dihitung, kita itu coba mengsimplifikasi ya, kurang lebih simplifikasi yang tadinya itu adalah profil e-girder kita itu kayak gini, ada flange yang miring ini, kita coba dekati dengan flange-nya itu yang kotak aja gitu. Jadi kalau yang saya pahami sih kurang lebih kayak gitu. Kenapa kita hitung half length-nya gitu. Nah, jadi setelah kita tahu half length-nya itu ternyata netral aksisnya itu lebih besar daripada half length, maka kita akan analisis ini sebagai balok T gitu. Yang mana balok T ini juga dijabarin gimana cara analisisnya di buku Nawinya. Nah, ini bisa dibaca ya, karena dia lebih besar daripada flange, maka harus dianalisis dengan balok T gitu. Dan karena kita analisis balok T, maka kita gunakan B-nya itu bukan B 18 inch lagi, tapi B-web-nya itu 6 inch. Lalu kita hitung lagi dengan menggunakan B-web, hitung lagi FPS-nya dengan persamaan yang sama seperti yang sebelumnya gitu. Lalu dihitung rho P-nya berapa, rasio penulangannya berapa, dan FPS-nya kita hitung berapa gitu. Lalu dengan persamaan yang tadi untuk mencari netral aksis, kita dapat bahwa posisi netral aksisnya itu sekitar di 6,45 inch. Dan ini juga sesuai kan dengan perhitungan sebelumnya bahwa itu dia lebih besar daripada tebal flange-nya. Nah, terus ini sebenarnya setelah kita tahu, jadi kurang lebih fase ini tuh kita menentukan FPS dan juga kita menentukan di mana letak netral aksisnya supaya kita nanti bisa menghitung berapa sih momen nominal yang dapat ditanggung daripada profil kita, daripada e-girder kita. Jadi ini sama lanjutannya. Jadi ini adalah cara menghitung momen ketika kita lakukan analisis dengan analisis balok T gitu. Jadi sebenarnya ini bisa kalian jabarin sih dengan kalian tinjau gitu, misalnya dengan kalian bagi gaya dan tegangannya. Nanti kalian bisa dengan analisis, ya sama seperti perhitungan momen biasa. Nanti kalian dapat persamaan momennya itu kurang lebih kayak gini, yang di persamaan 4,49 ini. Nah, jadi kita akan coba hitung nominal momen strength-nya. Jadi
dihitung dengan persamaan ini, yaitu momen nominal, yaitu adalah APW dikali FPS, ini yang mana kita hitung dari sebelumnya, dikali DP per A-2, ditambah ASF-nya D min DP, tambah 0,85 FC prime B min B web. Ini kita karena analisisnya ini adalah bagian daripada flange-nya. Dan ini adalah half flange dikali DP min HF per 2 gitu. Jadi kalau misalnya dilihat tadi ya, kalau misalnya dari David tadi kan analisisnya mungkin dari balok kotak, balok rektanguler aja gitu. Jadi nggak ada ini adalah bagian daripada flange-nya. Jadi kalau misalnya dilihat dia sebatas di sini aja ya. Kalau seingat saya. Tapi kalau misalnya balok T ada bagian lagi daripada betonnya berkontribusi gitu. Dan lakukan perhitungan momen nominal dan lalala. Kita hitung, masukkan rumusnya aja, didapatkan bahwa momen nominal daripada properties kita, daripada yang tadi kita udah tentukan, itu 16,071 juta ya 16 juta sekian gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dari perhitungan David tadi ya, perhitungan David tadi yang awal, ya coba saya mundurin dulu. Nah, dari perhitungan David, kita itu butuh sekitar 16,5 juta gitu. 16,5 juta. Tapi kalau dari hasil perhitungan kita ini, ternyata kita baru dapat sekitar 16 juta aja gitu. Berarti kita masih kekurangan daripada kebutuhan MN yang tadi kita udah tentukan gitu. Jadi karena kita dapatkan itu ternyata kurang daripada kebutuhan, maka kita kan nggak bisa. Maka langkah selanjutnya yang tadi saya sudah bilang, kita bisa caranya dengan menambah tulangan ataupun dengan memperbesar diameter tulangan yang kita gunakan gitu. Nah, kalau dari buku ini dia menggunakannya sama 4 tulangan tetapi diameternya dibesarkan. Yang tadi sekitar ukuran nomor 6 sekarang digunakan nomor 8 yaitu ukurannya 25 mm. Yang mana luasnya adalah 3,16 inch square. Dan setelah itu kita lakukan lagi perhitungannya. Jadi ini tuh adalah bagian iterasinya. Jadi artinya adalah kita coba ulangi dari langkah yang ini lagi gitu. Langkah dari awal lagi. Karena kan di sini kita coba 4 ukuran 6. 4 ukuran 6 nggak masuk, kita masuk coba 4 ukuran 8 gitu. Nah, 4 ukuran 8 lalu kita hitung lagi prosedur-prosedurnya ini. Maka kita dapatin nilai FPS-nya, nilai A-nya, dan nilai momen nominalnya itu sekitar 18 juta. Yang mana 18 juta ini udah memenuhi persyaratan MN yang tadi dihitung di awal, yaitu 16,5 juta. Jadi, kita dapat kesimpulan bahwa dengan cara approximate ini, kita butuhkan ukuran 4 ukuran 8 atau sekitar 4 diameter 25 untuk tulangan tariknya untuk supaya dapat menahan momen nominal yang bekerja pada balok tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu kalau yang kasus yang pertama ini. Lalu kasus yang kedua, yang non-bond atau tidak terikat ya. Jadi kalau tadi saya baca-baca apa sih bedanya bond dan non-bond itu? Biasanya yang bond itu strand-nya atau tendonnya itu nanti di growthing lagi sehingga nanti dia punya ikatan yang lebih kuat sama dengan balok yang kita gunakan gitu. Karena dia dicor lagi, di growthing. Jadi dia punya ikatan yang kuat antara strand-nya atau tendonnya dengan baloknya, dengan betonnya gitu. Dan non bond ini biasanya dia tidak di growthing lagi. Jadi dia hanya ditarik aja, di stress aja. Jadi nanti dia kurang lebih dia akan memiliki kapasitas yang akan lebih kecil daripada kapasitas daripada yang bondnya itu. Nah, jadi kalau misalnya non bond ini caranya kurang lebih kayak gini. Jadi yang pertama itu kita hitung dulu berapa rasio daripada span panjang balok kita dan juga kedalaman daripada balok yang kita gunakan gitu. Karena tadi digunakan span-nya adalah 65 feet ya, 65 feet dikali 12 ini untuk supaya mengubah dia menjadi inch dan dibagi dengan tinggi daripada balok yang kita gunakan yaitu 40 inch ya. Jadi kita dapatkanlah ini dan ini akan menentukan equation yang kita gunakan yang mana untuk kasus ini kita gunakan equation 4.52 ini bisa dibaca di Nawi juga. Dan untuk sama kasusnya kita hitung dulu FPS-nya itu berapa. FPS-nya ini straightforward aja ya dengan persamaan-persamaan ini juga sama perhitungannya kurang lebih dan
di sini dapat dilihat gitu. Sebenarnya berhubungan juga karena dapat dilihat kalau dalam perhitungan ini kita gunakan B-nya itu 6 inch bukan 18 inch. Hal ini kita gunakan karena kita udah tahu dari perhitungan sebelumnya bahwa netral axis-nya itu udah di bawah flange gitu. Jadi langsung aja kita tahu oh ini analisisnya harus menggunakan analisis balok T gitu. Makanya digunakan B-webnya. Ya, lebar daripada webnya gitu. Dapatin FPS-nya kurang lebih sekitar 170 PSI, 170.000 PSI. Lalu sekarang kita tentukan tulangan tariknya, non-pre-stress steel-nya. Jadi ini juga iterasi ya, iterasi dari awal gitu. Tapi ini karena misalnya kita udah punya bayangan daripada kasus sebelumnya bahwa tulangan nomor 6 itu tidak cukup, maka kita dengan intuisi bahwa bahwa non-bond ini pasti akan lebih kapasitasnya pasti akan lebih kecil daripada kapasitas yang bondnya itu sendiri gitu. Jadi kita coba gunakan ukuran yang sama daripada yang bond itu dulu gitu. Karena tadi bondnya udah memenuhi kan. Kalau misalnya kita gunakan ukuran 6, mungkin dia tidak memenuhi juga dari persyaratan momen nominalnya gitu. Jadi kita coba ukuran 8 dan 4 ukuran 8, 4D255, 4D25. Lalu kita hitunglah lokasi, ya ini sama sih sebenarnya kita hitung ASA dan lain sebagainya supaya kita dapetin posisi netral axis-nya itu berapa gitu. Setelah kita dapetin sama angkanya, setelah kita dapetin A-nya gitu untuk kita tahu analisisnya seperti apa, lalu kita hitung momen nominalnya. Momen nominalnya juga sama sebenarnya, persamaannya juga sama karena analisisnya sama-sama balok T gitu ya. Dan dihitung-hitung dan didapatkan bahwa kapasitasnya itu adalah sekitar 17,5 juta. Jadi dapat dilihat ya, kalau misalnya yang bond tadi kapasitasnya sekitar 18 juta. Kalau misalnya non bond itu sekitar 17,5 juta. Jadi kurang lebih intuisinya benar gitu. Kalau non bond itu akan kurang kuat daripada yang bond gitu. Dan ini juga udah memenuhi daripada kebutuhan kita yaitu sekitar 16,5 juta. Jadi ini udah memenuhi persyaratan gitu. Ya, jadi kurang lebih untuk perhitungan momen strength-nya itu kurang lebih kayak gitu ya untuk dua kasus yang dijelaskan itu dia bond atau enggak bond. Terus kita coba ngecek tulangannya gitu. Jadi pengecekan tulangannya itu kan ada pengecekan tulangan minimumnya dan juga pengecekan tulangan maksimumnya. Nah, kalau untuk tulangan minimumnya kita itu hitung dulu pertama kita hitung momen crack-nya, MCR-nya. MCR-nya itu sebenarnya langsung aja sih didapat dengan persamaan yang itu FR dikali SB ditambah P efektif dikali E ditambah R kuadrat per CB gitu ya. Lalu FR-nya ini dari example 4.2 itu 7,5 daripada akar F prime C itu sekitar ini 530,3 PSI dan juga SB ini sebenarnya ini semua properti daripada penampang kita gitu ya. Ini properti dari penampang kita, E-nya juga 15 inch. Itu sebenarnya ini ya N-nya 15 inch, R kuadrat per CB, R kuadratnya 187,5, CB-nya CB-nya nanti dihitung ya, dihitung ada di contoh sebelumnya, itu didapetin 9,9 inch, P efektifnya sekian gitu. Ini sebenarnya udah dihitung di example 4.2. Lalu kita dapat M crack-nya itu sekitar 9,6 juta dan kalau persyaratannya itu momen kita harus memenuhi harus lebih besar daripada 1,2 M crack gitu. Jadi persyaratannya adalah 11,6 juta. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari yang hasil perhitungan kita yang sebelumnya, bahwa momen nominal kita kan kita bisa dapat tuh berapa 0,9 dikali berapa 18 juta sekian. Kita dapetin bahwa momen ultimate kita itu sudah memenuhi lebih besar daripada 1,2 M crack. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa kita udah dapat memenuhi kebutuhan tulangan minimumnya gitu. Nah, setelah itu kita cek juga maksimum reinforcement-nya. Jadi maksimum reinforcement-nya ini kan sebenarnya bertujuan untuk supaya kita mendesain itu tidak over reinforce ya. Yang mana kalau over reinforce nanti beam kita akan bersifat lebih ductile gitu daripada kalau misalnya reinforce-nya terlalu banyak. Jadi kita coba cek reinforcement maksimumnya. Nah, jadi seperti tadi udah dijelasin juga sama David ya bahwa
yang dibolehkan maksimumnya adalah sekitar 0,36 beta 1 gitu. Dan coba dilakukan perhitungan aja. Ini kan sebenarnya rasio pendulangan aja, rasio pendulangan 0,85A per DP gitu. Ini kan udah didapatin dari perhitungan sebelumnya nih. Kita lihat apakah dia memenuhi persyaratan atau enggak. Jadi karena ini memenuhi udah oke gitu sebenarnya. Nah, ini juga penjelasan yang tadi David jelasin juga ya. Jadi sebenarnya di SCA itu nggak ada yang mengatur ini gitu, nggak ada yang mengatur rasio pendulangan maksimumnya itu berapa gitu. Nah, ini mungkin diagram yang tadi dimaksud David ya. Jadi ini tuh diagram yang menentukan kita boleh menggunakan fee berapa, reduction yang boleh kita gunakan itu berapa dengan eh, berdasarkan daripada pendulangan yang kita gunakan dan juga berapa rasio apa namanya daripada regangannya gitu, daripada beton kita. Jadi kalau misalnya dilihat bahwa persyaratan ini itu membatasi sebenarnya, kalau dibaca-baca ya, membatasi bahwa regangan kita itu minimal 0,005. Jadi kan regangan ini menunjukkan seberapa beton kita dapat berdeformasi ya. Karena tujuan kita adalah supaya balok kita bersifat ductile, maka diatur dalam SCI bahwa regangan kita itu sebisa mungkin lebih besar daripada 0,05. Yang mana itu artinya memperbolehkan kita menggunakan V 0,9. Karena di awal tadi kita asumsikan menggunakan 0,9 gitu. Jadi kita cek apakah regangan daripada balok kita itu telah melebihi daripada persyaratan tersebut. Yang mana nilai regangan ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang ini aja, yang ini. Tinggal itu 0,03 dikali ini tuh berarti ini DP-nya ya. Ini DP-nya. Ini bukan DP ding, ini apa ya? Ini DT 37,6 inch. Lalu kita hit ini dikurang C-nya itu tinggal A per beta 1 terus dibagi 11,6 gitu. Ini ya itulah. Lalu kita dapetin bahwa regangannya itu udah lebih besar daripada 0,005 yang mana menunjukkan bahwa beam kita ini ada dalam zona tension ya, zona tension yang memungkinkan kita menggunakan reduction daripada kapasitas kita itu 0,9. Sehingga hal ini telah memenuhi bahwa kita telah memenuhi persyaratan maksimum reinforcement-nya. Ya, jadi kurang lebih gitu sih. Jadi intinya daripada soal yang 10 titik example 4.10 ini, ya jadi kita mengecek kapasitas daripada perampang kita, daripada beam kita, dan juga kita cek apakah dia memenuhi persyaratan pendulangannya, yaitu persyaratan minimumnya dan juga maksimumnya. Kurang lebih gitu sih kalau dari 4.10. Sebenarnya kurang lebih sama aja. Apa teori-teorinya tadi udah banyak dijelasin David ya. Apa itu kenapa kita harus begini itu udah banyak dijelasin sama David. Saya cuman coba jelasin step by step-nya aja gitu. Oke, kurang lebih itu ada yang mau ditanya mungkin? Jadi ya ini kalau misalnya di contoh ini ya paling enggak banyaknya straight forward aja. Nah, kalau misalnya mau coba dicari-cari kenapa dia begini, sebenarnya penjelasannya ada semua di Nawi gitu ya. Jadi misalnya bisa dibaca aja kenapa dia begini, penurunan-penurunannya juga kurang lebih ada di Nawi gitu. Tapi untuk mempersingkat waktu juga saya coba jelasinnya step by step-nya aja gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan baik dari example ini atau example yang sebelumnya juga nggak apa-apa, 4.9. Apakah ada teman-teman? Oh ya, BTW yang tadi ditanya Nicholas itu tadi aku salah baca gitu ya. Jadi ternyata yang diminta itu problems ya. Jadi katanya tadi nggak ada yang symmetrical gitu ya, eye sectionnya ya. Kalau di Nawi nggak ada ya udah nggak apa-apa kayaknya cari di tempat lain aja gitu. Yang penting kan kasih referensinya aja lah gitu. Sama ngerjainnya langkah-langkah step by stepnya jelas dan benar. Itu oke lah. Mau nanya tuh untuk kasus kayak tugas tuh kan kayak 4.1-nya dia hard sama straight tendon. Kalau yang 4.2 dia tendon is drag.
Nah, signifikansinya terhadap perhitungan kapasitas momennya apa ya? Paling kan eksentrisitas, tapi ngebedanya di mana nanti? Boleh coba share screen aja nggak soalnya biar dilihat yang lain juga gitu. Oh, oke. Nah, ini ada yang hard, lalu ada yang drag. Itu signifikansi di perhitungannya nanti gimana? Harp sama drift itu apa bedanya? Ini istilah bahasa Inggris nih soalnya nih. Kalau kita Kalau dulu, hard tuh dia gini, straight line. Kalau drag tuh dia lengkung. oh parabolik gitu ya, Kayak parabolik. Kalau ini dia literally straight line gitu. kayak segitiga ya. Yap. Em, itu bakal ada perbedaan di menghitung analisis tegangannya sih. Berarti di service load analis Kayaknya di service load-nya sih. Hmm, iya harusnya kayaknya di service load-nya sih ya. Oke, kalau dulu LRFD kayaknya itu nggak ada masalah sih. Kalau misalnya di daerah service loadnya, kendalanya di mana ya? Bedanya Menghi- gitu. menghitung nilai, eh jujur aku agak lupa sih. Cuman ada waktu kalian menghitung nilai apa namanya tegangannya itu beda gitu. Antara kalian tendonnya lurus doang, antara tendonnya kalian kasih antara antara tendonnya lurus kalian kasih eksentrisitas, antara tendonnya di center tapi kalian buat harp seperti ini atau kalian buat parabolik seperti ini dengan kalian kasih eksentrisitas itu beda semua sih untuk menghitung analisis tegangannya gitu. Kalau straight sama yang variabel memang ada. Jadi di Nawi ada. Heeh. Tapi kalau di Nawi itu kan apa ya? Adanya beams with variable tendon eccentricity itu tuh biasanya drag dan hard tendons. Mm-mm. Kalau yang constant tendon eccentricity itu biasanya beams with straight tendon. Berarti drag sama hard gak ada beda. Karena Eh, kan sama-sama rumusnya sama di eccentricity. sebentar, ada bedanya gitu rumusnya seingatku ya. Bentar, sebentar ya. Saya coba. Terus ini ada nggak ya? Jujur ini aku agak lupa-lupa ya kan. Udah lama nggak nyentuh yang apa namanya yang analisis tegangan ini gitu. Kalau yang LRFD ini karena ketolong itu section analisis gitu ya, masih ke bawah terus gitu. Ini kalau dulu ya dulu, kalau misalnya kalian ini salah satu tugas kami dulu gitu ya. Kalau dia parabolik gitu ya, dia ada beda di rumusnya gitu. Jadi nanti ketika kalian harus menghitung tegangan itu bakal beda gitu. Karena kalau dia parabolik, gayanya itu seperti merata gitu. Kalau di asumsi gambarnya ya. Nah, tapi kalau misalnya dia bentuknya segitiga gitu, mana tadi segitiga? Dia lebih ke beban terpusat kayaknya. Nah, ya. Nah, ya dia lebih ke beban terpusat gitu. Jadi aku nggak bisa kasih tahu sekarang karena aku lupa juga dalam perhitungan bedanya apa. Tapi ada gitu bedanya gitu. Dan dulu kita juga harus kasih penjelasan juga ya gitu bedanya apa gitu bahkan. Gitu ya. Pokoknya lebih Ada. lebih efektif parabola kalau nggak salah ya. Ya, ya, yang pasti parabola itu paling bagus gitu kan ya. Iya. Karena itu paling sering dipakai gitu. Kalau segitiga itu kurang efektif gitu. Ya mungkin nanti ditabung dulu deh ya. Nanya lupa juga gitu. Bedanya di mana gitu. Nanti kalau udah bisa kasih penjelasan, mungkin aku kasih ke Nicholas, Nicholas share ke yang lain juga deh gitu ya. Atau mungkin nanti Udin juga bisa nambahin juga gitu. Tapi harusnya ada bedanya sih kalau untuk menganalisis tegangan ya.
Kemarin yang ajarin tegangan, kemarin ada yang ajarin analisis tegangan kan ya, Jovan Javon ya? Waktu pengganti kelas itu ya? Itu atau itu belajar tentang loss ya? Los. Loss dong ya? Hmm. Oke. Iya berarti, hmm. Ya nanti aku coba lihat-lihat lagi deh ya. Nanti kalau udah ingat baru aku kabarin lagi gitu. Ada perbedaannya harusnya. Untuk analisis tegangan tapi ya. Kalau untuk LRFD-nya kayaknya dulu nggak ada masalah deh untuk karena LRFD itu biasa kita ambil di mid section gitu penampangnya. Ya mungkin itu dulu deh. Nanti dipikirin lagi deh. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya mungkin. Apakah ada? Mungkin kita tunggu 3 menit lagi. Kalau nggak kita tutup aja kali ya, Din. Boleh. Kita tunggu dulu bentar. Mungkin masa dia mau lihat-lihat gitu. Atau ada yang mau mikir-mikir juga. Oke, udah 2.40. Berarti nggak ada pertanyaan, kita tutup aja ya buat
asistensi hari ini. Oke, kalau gitu thank you teman-teman yang udah datang ke asistensi hari ini. Kalau misal ada pertanyaan, bisa tanya ke aku, ke Udin gitu, atau ke Jovan atau ke Javan gitu ya. Asistennya ada 4 gitu. Jadi kalian coba tanya aja. Mungkin pertanyaan terakhir tadi ya yang mengenai bedanya harp sama drip gitu ya, yang segitiga, lurus gitu-gitu. Nanti kami lihat lagi deh gitu ya. Kami diskusiin dulu gitu. Eh, Soalnya materi kalian kan dari Nawi ya. Jadi mungkin agak sedikit beda gitu pembawaan dari awalnya gitu. Dia nanti kami coba lihat lagi deh gitu ya. Paling dari aku gitu aja sih. Mungkin dari Udin juga udah kali ya Din ya. Iya, udah cukup. Oke, thank you ya semua. Selamat siang. Terima kasih semua.